Halo teman-teman, kembali berjumpa di channelku White Surya. Dan kali ini aku mau share pengalaman aku sebagai seorang marketing funding pada waktu itu dan mencoba untuk berkenalan dengan nasabah baru, orang kaya yang sama sekali aku belum pernah mengenalnya dan bagaimana cara menerobosnya, bagaimana cara bisa berkenalan, bahkan sampai bagaimana sih caranya bisa dia masuk menjadi nasabah kita seperti itu. Oke teman-teman, jadi ada sebuah toko emas ini ya ceritanya ya. Dan toko emasnya itu eh dekat dengan kantor juga, tidak terlalu jauh. Dan di situ pemiliknya belum menjadi nasabah dari kantor saya bekerja, seperti itu ya. Nah di situ saya menjadi tertantang nih, bagaimana sih caranya agar kita bisa berkenalan dengan pemilik toko emas tersebut, kemudian bagaimana agar dia menjadi nasabah kita, kemudian bagaimana caranya agar dia bisa menjadi loyal bertransaksi di tempat kita bekerja. Pada waktu itu langkah pertama yang aku lakukan adalah aku mendatangi toko tersebut, kemudian bertanya kepada karyawannya di sini apakah sudah ada mesin edisi atau belum. Kalau misalkan belum, nanti saya ingin dong bertemu dengan pemiliknya untuk memperkenalkan fitur-fitur mesin edisi agar pembayarannya bisa menjadi lebih mudah kayak gitu. Terus di sini sudah ada kris atau belum? Nah, karena memang di situ saya lihat belum ada mesin edisi, belum ada kris. Akhirnya dari pihak karyawannya pun menyetujui untuk mempertemukan aku dengan pemilik toko emas tersebut. Nah, pada waktu itu pemilik toko emasnya itu sangat sibuk ya, karena dia tidak hanya memiliki satu toko emas, kemudian rumahnya dia juga tidak berada di toko tersebut, tidak satu rumah tokonya. Jadi memang untuk ketemunya itu harus janjian terlebih dahulu. Akhirnya pada waktu itu saya minta kontak karyawannya dan saya minta eee, bisa membuat janji dengan pemilik toko. Akhirnya esok harinya saya disuruh untuk datang pada pagi hari. Nah, datang pada pagi hari itu datangnya di toko emas ya awalnya ya. Ketika Ketika esok harinya saya datang ke situ, ke toko emas, akhirnya dipertemukan. Namun ketika dipertemukan ini memang tidak langsung welcome kayak gitu ya, karena memang dia orangnya sibuk sekali. Jadi sesekali ngobrol, tapi sesekali dia juga mengurus tokonya, terutama di bagian keuangannya ya, karena memang bagian keuangan yang megang kalau nggak dia berarti orang kepercayaannya. Nah, sering dia tinggal-tinggal. Akhirnya saya minta waktu lagi nih untuk ketemu ngobrol-ngobrol lagi dan beberapa hari kemudian saya bisa untuk menemuinya di rumah. Nah, kalau di rumah ini ngobrolnya sudah sedikit santai. Kalau misalkan pertama kali ketemu orang itu jangan pernah menawarkan produk ya. Pada intinya jangan pernah menawarkan produk. Yang biasa saya lakukan adalah menggali dulu usahanya apa, kemudian setelah itu kita cari dulu kira-kira dari usahanya tersebut apa sih yang bisa difasilitasi oleh bank kita. Nah, pada waktu itu memang yang bisa difasilitasi adalah mesin edisi. Selain itu bisa juga difasilitasi kris karena memang toko emas ini kan untuk nominal pembayarannya kan banyak ya, jutaan rupiah ya. Satu orang saja biasanya sampai beberapa juta seperti itu. Nah, ini kan sering sekali mereka yang datang itu tidak membawa uang cash ataupun mungkin uang cashnya kurang karena adanya di rekening kayak gitu. Nah, dengan adanya mesin edisi ini bisa membantu mempermudah transaksi yang ada di toko emas tersebut. Dan singkat cerita, sebenarnya sih dia dia pemilik toko emas ini orang Cina dan orang Cina ini sangat anti dengan bank BUMN ya, bank pemerintah kayak gitu. Tapi dengan berjalannya waktu akhirnya dia menyetujui dengan pemasangan mesin edisi merchant dan otomatis dia juga membuka rekening di bank tempat saya bekerja. Ketika dia sudah membuka rekening, kemudian mesin edisinya singkat cerita nih sudah jadi, sudah datang ke tokonya dan alhamdulillahnya memang dibutuhkan, artinya memang transaksinya ada seperti itu di sana. Hampir setiap hari itu ada transaksi sehingga otomatis dia juga ada saldo juga di tabungan tempat saya bekerja ya. Nah, setelah dia membuka rekening, kemudian kita tawarkan program, tapi memang nyatanya dia belum begitu berkenan, karena memang seorang pebisnis itu lebih suka uangnya untuk diputar. Tapi setidaknya rata-rata saldonya lumayan, karena memang dari transaksi mesin edisi tersebut, uangnya otomatis masuk ke rekening yang
tempat saya bekerja. Dan dari situ teman-teman mungkin bisa meniru kalau misalkan kalian seorang marketing funding officer, kemudian kalian pingin untuk bagaimana sih caranya masuk ke orang kaya seperti itu, mungkin bisa mengikuti pendekatan-pendekatan yang tadi saya lakukan dengan mendekati karyawannya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu minta janjian, minta ketemu, dan langsung setelah kita ketemu, kita gali usahanya, kita gali apa saja yang bisa kita masuk di dalamnya, kayak gitu ya. Barangkali mungkin selain edisi, selain kris, bisa juga masuk ke fasilitas-fasilitas yang lain seperti giro, ataupun mungkin kalau misalkan dia suka suka menabung, bisa juga ditawarkan deposito dan lain sebagainya. Oke teman-teman, semoga bisa bermanfaat, dan buat kalian yang masih bekerja sebagai marketing funding, tetap semangat ya. Jangan sampai kalian menyerah. Kalau misalkan kalian ingin tanya-tanya ataupun ingin ngobrol-ngobrol, kalian bisa kunjungi Instagram saya @wahidsurya001. Terima kasih.